Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Ahmad Hizbuah Mawardi Ubaidillah. Nah, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa pembahasan kita tidak jauh-jauh dari COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat. Maka tidak ada bosan-bosannya saya mengingatkan atau mengajak kembali kepada masyarakat untuk memperhatikan berbagai dampak maupun pengaruh yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, khusus di episode kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita melawan ancaman ekonomi gara-gara COVID-19 di masyarakat. Kita bisa menghadapi krisis, menghadapi ancaman masalah inflasi dan lain-lain. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, yang pertama untuk masyarakat agar mengatur kembali keuangannya. Nah, mengatur kembali ini bisa dilakukan dengan yang pertama tentu meminimalisir pengeluaran, yang mana pengeluaran ini hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Lalu yang kedua bisa memulai menabung dana darurat, terus mengurangi penggunaan kartu kredit yang sebelumnya itu sering dikit-dikit menggunakan kartu kredit. Maka nanti untuk menanggulangi atau mengantisipasi krisis ekonomi kita di masa mendatang terdampak Covid ini, kita kurangi penggunaan kartu kredit dan mulai menabung dana darurat. Nah, lalu selain itu untuk mengatur ulang keuangan ini kita juga sebisa mungkin menghindari pembelian panik. Karena pembelian panik ini tidak malah memenuhi kebutuhan, malah terkesan menggambur-gamburkan uang, dan malah nantinya takutnya di masa mendatang nanti, di masa yang akan datang akan berpengaruh kepada kita sehingga krisis keuangan kita nanti tidak terkontrol. Nah, terus yang kedua adalah untuk pemerintah agar menjaga daya beli masyarakat. Nah, menjaga daya beli masyarakat ini penting agar stabilitas ekonomi di negara ini terkontrol atau masih stabil. Nah, bagaimana sih cara untuk menjaga daya beli masyarakat? Yakni harus yang pertama tentu meringankan biaya-biaya atau biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Sekiranya itu beban itu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat ini harus diringankan. Yang pertama seperti biaya listrik. Nah, biaya listrik ini kemarin ada beberapa kebijakan untuk penggratisan listrik beberapa volt ya. Terus yang kedua ini ada air bersih. Air bersih ini kalau ingin menjaga daya beli masyarakat, air bersih ini juga diringankan. Lalu yang ketiga ada BBM, dan mungkin ada yang lain-lain lah. Yang intinya beban biaya itu dikendalikan pemerintah dan dibebankan kepada masyarakat. Nah, ketika nanti daya beli masyarakat terjaga, maka stabilitas ekonomi juga akan tetap tercapai meskipun terdampak Covid. Upaya yang ketiga untuk pemerintah juga harus menyalurkan BLT kepada masyarakat, tentunya dengan data yang akurat dan mekanisme yang bersih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masyarakat ini banyak sekali kan yang terdampak, terutama masyarakat kecil. Oleh karena itu perlu pemerintah ini menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kenapa harus bantuan langsung tunai? Karena ini bisa menjadi entah jadi modal usaha sampingan atau yang lain-lain. Yang jelas BLT ini sangat penting bagi masyarakat nanti. Nah, kenapa datanya harus akurat? Karena mungkin beberapa waktu lalu atau seperti yang sebelum-sebelumnya, BLT ini seringkali salah sasaran, atau bukan masyarakat kecil yang menerima, justru masyarakat yang mampu atau punya justru dapat BLT. Nah, oleh karena itu data penyaluran BLT ini harus akurat, serta mekanisme mulai dari birokrasi desa sampai pusat ini mekanismenya bersih. Jadi BLT ini tersalurkan secara maksimal dan penuh tanpa harus berkurang di birokrasi itu. Upaya yang terakhir yakni pemerintah ini juga harus memberikan jaminan operasional dan juga suntikan insentif terhadap usaha-usaha yang terdampak. Nah, seperti apa? Selain masyarakat kecil, selain masyarakat biasa yang terdampak Covid ini, tentu pelaku-pelaku perusahaan seperti transportasi maupun jasa ini juga sangat terdampak oleh Covid. Oleh karena itu pemerintah juga diharap memberikan jaminan operasional maupun suntikan terhadap usaha-usaha tersebut. Seperti apa? Ya seperti transportasi. Kan banyak nih sebelum-sebelumnya yang mengeluh bahwa jasa-jasa transportasi di Indonesia ini omsetnya sangat menurun drastis. Selain itu jasa
maupun perdagangan. Nah, perdagangan ini juga cukup berpengaruh ya, dimana kita sempat kemarin di rumah saja dan lain-lain. Oleh karena itu omset mereka ini menurun drastis. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan adanya jaminan operasional dan insentif, harapannya agar perekonomian kita ini tetap stabil, tidak ada yang menjomplang satu sama lain lah, intinya seperti itu. Demikian beberapa upaya yang bisa kita lakukan atau kita sarankan kepada pemerintah, yang mana hal itu bisa membantu Indonesia untuk menghindari atau melawan ancaman krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, ada kebijakan yang sudah direalisasikan, ada yang dengan baik, ada yang masih kurang maksimal. Semoga nanti negara kita terhindar dari krisis ekonomi dan juga masyarakat keadaan ekonominya juga kembali normal. Baik, terima kasih, stay safe, semangat positif, sampai jumpa di video selanjutnya.